Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental ULTJ kuartal ketiga tahun 2020. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari ULTJ ini. Untuk ULTJ ini bergerak di bidang usaha industri makanan dan minuman. Untuk sumber income-nya dari penjualan makanan dan minumannya. Untuk segmen usaha atau marketnya untuk Indonesia. Terkait kasus hukum, saat saya melakukan analisa ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan ULTJ. Untuk kepemilikan saham dimiliki oleh Sabana sebesar 43,37%, PT Prawira Wijaya sebesar 21,4%, PT Utrajaya sebesar 10%, dan masyarakat sebesar 25,23%. Oke teman-teman, ini merupakan produk-produk yang dijual dari ULTJ ini atau Utrajaya ini. Yang memang yang paling terkenal adalah dari Ultramilk-nya ya teman-teman. Terus yang kedua adalah teh kotak. Oke teman-teman, kita masuk ke revenue dari ULTJ ini. Teman-teman bisa lihat dari 2014 sampai dengan 2019 untuk ULTJ ini masih sangat konsisten ya dalam mencetak pendapatannya. Dan di tahun 2020 ini terutama kuartal 3 mengalami penurunan sebesar 2,2% dibandingkan dengan kuartal sebelumnya yang di 2019. Dan kalau kita asumsikan jika kinerja kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal 3-nya, maka sampai akhir tahun untuk Utrajaya Milk ini mengalami penurunan sebesar 3,2% dari segi pendapatannya. Terus yang kedua dari segi revenue dari segi net profitnya kita bisa lihat juga dari 2014 sampai dengan 2019 ini cukup beragam ya dari segi net profitnya. Dan dari 2020 kuartal 3 dibandingkan dengan 2019 kuartal 3 mengalami kenaikan sebesar 19,6%. Dan seperti tadi jika kita asumsikan kinerja kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal 3, maka sampai akhir tahun untuk net profit ULTJ ini mengalami kenaikan sebesar 29,8%. Terus dari segi asetnya kita bisa lihat dari 2014 sampai 2019 mengalami kenaikan, dan di 2019 dengan 2020 ini mengalami penurunan sebesar 15,2%. Hal ini kalau saya lihat teman-teman ini disebabkan oleh pembagian dividen ya teman-teman. Terus dari segi hutangnya dari 2014 sampai dengan 2020 ini cukup beragam ya teman-teman. Dan 2019 dengan 2020 mengalami penurunan sebesar 1,2%. Terus dari segi dari segi modalnya dari 2014 sampai 2019 konsisten mengalami kenaikan, dan 2019 dengan 2020 mengalami penurunan sebesar 18,5%. Oke teman-teman, ini adalah summary laporan keuangan untuk ULTJ dari tahun 2014 sampai 2020. Dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama kita lihat dari NPM atau net profit margin-nya. Untuk net profit margin dari ULTJ ini sebesar 21,64% pada tahun 2020. Dan kalau kita bandingkan dengan rata-rata dari 2014 sampai 2019, maka di tahun 2020 ini adalah NPM yang tertinggi ya teman-teman. Jadi di sini bisa dikatakan pertanda bagus ya di ULTJ ini mereka sangat efisiensi ya dalam biayanya, dan walaupun dari segi pendapatan tadi teman-teman bisa lihat bahwa mengalami penurunan, tetapi net profitnya malahan menambah ya teman-teman. Jadi bisa dikatakan untuk biaya operasionalnya mengalami penurunan. Terus yang kedua dari EPS-nya teman-teman, kita bisa mendapatkan EPS-nya di sebesar 112. Dan kalau kita bandingkan dengan 3-4 tahun yang lalu ya kita bisa lihat rata-rata di 2017 sampai 2019 hanya di sekitar 60 sampai 80 ya teman-teman. Dan kalau untuk di 2016 kenapa 239, karena di jumlah saham yang beredar berbeda ya teman-teman. Yang dimana 2017 ada stock split atau penambahan saham ya teman-teman. Terus dari segi pernya kita bisa lihat untuk pernya di 14,55. Kalau kita bandingkan dengan per rata-rata dari 2014 sampai 2019, untuk per tahun 2020 ini merupakan per yang paling rendah juga ya teman-teman.
Terus dari segi book value kita bisa mendapatkan book value-nya di 398, dan kalau kita bandingkan dengan harga sekarang di 1635, maka kita bisa mendapatkan PBV-nya di 4,11. Terus dari segi DER-nya di 0,2. Kalau kita bandingkan dengan 2014 sampai 2019, memang untuk DER ini masih bisa dikatakan sangat rendah ya. Dan DER ini cukup bagus juga, yang dimana DER-nya masih di bawah 1. Terus dari segi ROE kita bisa mendapatkan ROE-nya di 28,22%. Kalau kita bandingkan dengan rata-rata 2014 sampai 2019, memang ROE ini juga merupakan ROE yang paling tinggi di tahun 2020 ini ya teman-teman. Terus ROA-nya di sebesar 23,18%. Oke teman-teman, saat video ini dibuat, untuk ULTJ ini berada di harga 1635, dan dari analisa fundamental saya bisa mendapatkan nilai intrinsiknya di sekitar 1200. Jadi untuk ULTJ ini memiliki margin of safety minus 26,6%. Oke teman-teman, sebelum ke kesimpulan, ini adalah request-request yang sudah masuk. Dan untuk besok saya akan mengcover wood, habis itu dan seterusnya sampai minggu ini. Jadi minggu ini saya akan mengcover yang sudah saya hitamkan ini atau saya bold ya teman-teman. Untuk yang saham-saham yang di sini adalah saham-saham yang pernah teman-teman request. Tapi teman-teman coba di vote kembali untuk saya bisa memprioritaskan mana-mana saham yang ingin saya analisa lebih lanjut. Oke teman-teman, kita masuk ke kesimpulannya. Yang pertama dari produk dan jasa dari ULTJ. Saya berikan status oke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG saya berikan status oke karena ada pemegang saham mayoritas. Yang kedua adalah tidak adanya kasus hukum. Terus untuk revenue dan net profit saya berikan status oke karena revenue walaupun mengalami penurunan tetapi net profitnya mengalami kenaikan ya teman-teman. Which is ini sangat bagus untuk dari segi ULTJ ini, dan dimana di masa pandemi seperti sekarang ULTJ ini masih bisa mencetak profit yang sangat bagus. Terus dari segi aset saya berikan status no karena mengalami penurunan. Untuk liability saya berikan status oke karena DER-nya masih di bawah 1. Untuk book value saya berikan status no karena harga jual sekarang di atas harga book value-nya. Untuk sektor saya berikan status oke karena sebenarnya di sektor ini tidak ada hal yang perlu kita concern. Jadi jika liability-nya oke, maka secara sektor saya berikan status oke. Untuk ROE saya berikan status oke karena di atas 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk margin of safety saya berikan status no karena negatif. Untuk dividen saya berikan status oke karena selama 5 tahun terakhir untuk ULTJ ini masih sangat royal membagikan dividennya kepada investor. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 8 dibanding 11. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham ULTJ ini? Jawabannya adalah teman-teman, saya akan membeli saham ULTJ ini tetapi tidak pada harga sekarang. Karena menurut saya harga sekarang memang cukup overvalue ya teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Royken13. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.